sesuai dengan apa yang kita doakan, sesuai dengan apa yang telah kita harapkan, dambakan, ya mungkin saja kita mendapat suatu, kalau di istilah duniawi katanya, itu kita mendapatkan suatu nilai plus atau memperoleh suatu keberuntungan. Paulus pernah berkata bahwasanya sekalipun duri di dalam dagingku, sekalipun duri di dalam dagingku masih tetap ada di dalam dagingku, maka aku tidak akan berubah, atau iman rohaniku tidak akan surut mengikut Tuhan. Tidak heran Paulus berkata bahwasanya yang selama ini aku lakukan, yang selama ini ku usahakan, aku kerjakan, setelah aku mengalami perjumpaan, setelah aku mengenal Tuhan, kuanggap itu sia-sia. Dan bahkan apa yang telah dia peroleh selama ini, sebelum dia kenal dengan Tuhan, maka setelah dia kenal dengan Tuhan, selama apa yang dia dapatkan miliki adalah sampah. Kita katakan sebelum dia kenal Tuhan, dia sudah memperoleh deposito sekian, sudah memperoleh harta sekian, sudah mengetahui pendidikan. Paulus itu kalau tingkatan sekuler, pendidikan sekuler, dia S3, dia itu S3, segala-galanya dia miliki, harta kekayaan sampai melimpah ruah. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak ada berarti katanya. Apa harta yang dia miliki itu adalah sampah. Jadi tidak heran Simeon ketika bertemu dengan Yesus, apa katanya? Tuhan, biarlah aku mati sekarang, aku telah melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, aku biarlah aku mati sekarang, aku sudah melihat, bertemu dengan yang memberiku hidup, bertemu dengan Yesusku, katanya. Adakah iman kita seperti itu? Nah, malam hari ini kita diingatkan bahwasanya tujuan kerjaan apa yang dirancangkan Tuhan kepada kita adalah satu rancangan yang sesuai dengan rancangannya, ataupun kita katakan Dia mau merancangkan kepada kita masa depan yang sangat indah. Sampai kepada masa tua kita nanti, Dia tetap menggendong kita. Kalau ibu kepada anaknya sejak dalam rahim, si anak ini memang sudah ketergantungan kepada ibunya. Lewat segala-galanya itu dalam rahim ibu. Tidak heran, maaf cakap, kalau seorang anak itu atau bayi itu, dia mungkin lebih suka, ya maaf ya, lebih suka dia mencium bau ketiak ibunya, ya apa enggak? Lebih suka dia. Kalau kita buat dia begini, kita buat begini, dia mungkin dia kurang senang. Tapi ketika, maaf cakap, dibuat di bawah ketiak ibunya, paling senang, paling nyaman dia rasa. Karena dia menganggap bahwasanya ibu itu adalah betul-betul yang memberikan nyawanya, yang memberikan kasihnya, yang memberikan segala sesuatunya kepadanya. Makanya jangan iri kalau anak-anak kita itu lebih dekat dengan ibunya. Rata-rata lebih dekat dengan ibunya itu. Karena sejak rahim sudah betul-betul melekat kepada ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, demikian juga kita ketahui Bill Gates adalah orang yang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Ini juga jauh sebelum masih dalam rahim ibunya sudah dirancangkan Tuhan apa masa depan Bill Gates ini. Bahkan Bapak Ibu,
Saking kayanya Bill Gates, tadinya Menteri Keuangan kita Sri Mulyani. Sri Mulyani mungkin punya gaji sekian-sekian, kita katakanlah ratusan juta per bulan. Ratusan juta, bahkan ada hampir sekian-sekian M, ya. Setelah 2 periode masa jabatan Presiden SBY, dia dipakai Menteri Keuangan. 2 periode Jokowi dipakai Menteri Keuangan. Sekarang atau pernah masa transisi SBY, dia tidak dipakai langsung. Bank Dunia memakai dia, Bapak Ibu, Sri Mulyani. Bank Dunia, bank tertinggi di dunia, terhebat, dia pakai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekarang gak dipakai presiden kita sekarang. Bill Gates memakai dia sebagai konsultan bagian keuangan. Dia sekarang menjadi konsultan keuangan daripada Bill Gates. Bill Gates itu penasihat spiritual siap Donald Trump, itu presiden Amerika. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui Bill Gates ini tadinya orang yang paling susah. Kalau kita baca biografinya, bahwasanya Bill Gates ini ternyata anak desa dia ini, anak desa merantau ke kota. Di kota dia tidak punya sanak saudara, tidak bawa apapun. Dia merantau dari desa sampai di kota, dia cari lowongan kerja. Dia lihat itu loper koran atau kios-kios kecil ada jual koran. Dia permisi kepada pemilik kios ini. Apa katanya? Om, Pak, permisi Pak, saya lihat dulu iklan, mana tahu ada lowongan kerja katanya. Kebetulan mungkin yang pemilik kios ini mungkin anak Tuhan juga Bapak Ibu, tapi tidak disertakan di situ. Kenapa? Lantas apa katanya? Pak, makasih Pak atas diberikan kesempatan kepada saya untuk membaca iklan lowongan kerja katanya. Saya juga seperti itu dulu, cari lowongan kerja dari iklan. Lantas apa kata pemilik koran tadi itu atau pemilik kios kecil itu? Udah Pak, udah nak, bawa aja katanya. Bawa aja, dikasih koran itu. Dibaca, paling banyak dulu lowongan kerja atau iklan itu, lowongan kerja itu dulu analisa Bapak Ibu ya. Banyak sekali analisa itu. Lembarannya pun banyak. Rupanya tidak ada Bapak Ibu lowongan kerja untuk dia. Hari berikutnya, beberapa hari berikutnya atau beberapa minggu berikutnya, kembali dia, oh ini dulu yang dia teringat. Oh, ada Bapak dulu di satu jalan ini begini, ada kios. Datang lagi dia Bapak Ibu. Setelah dia datang ke situ, rupanya si pemilik kios ini gak ingat lagi sama anak ini. Gak ingat. Pak, saya datang lagi Pak untuk izin membaca iklan lowongan kerja katanya. Hal yang sama juga disampaikan kepada si anak tadi, Bill Gates tadi. Udah nak, bawa aja korannya katanya. Tidak Pak, aku sudah baca Pak, udah ada lowongan kerja memang Pak katanya. Ada lowongan kerja. Lantas mungkin saat itu dia tidak punya persiapan. Itulah kebaikan Bapak ini, tidak dicatat apa kebutuhannya, ini apa persyaratan dan sebagainya. Udah nak, bawa aja. Tidak Pak, aku udah cukup ini Pak katanya. Bawa aja nak katanya, dibawa. Setelah beberapa bulan berikutnya, mungkinlah bertahun, tidak datang lagi si anak kecil Bill Gates tadi. Dia sudah makmur, sudah berhasil, sudah kaya raya, hendak membalaskan kebaikan si bapak. Dekat dengan pengawalnya, bahwasanya apa dikatanya, Pak, saya mau membalas budi kebaikan Bapak katanya, karena Bapak sudah memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada saya, memberikan kepada saya gratis cuma-cuma koran sampai 2 kali katanya. Mau dibalaskan Bapak Ibu, si pemilik kios kecil ini tidak mau menerima itu balas jasa daripada Bill Gates. Apa kata Bill Gates? Pak, saya sudah berhasil sekarang Pak.
Dan bahkan inilah moto daripada Bill Gates. Apa katanya? Bahwa kekayaan itu bukan untuk saya pamerkan, Pak. Bukan untuk saya supaya terkenal atau supaya orang melihat saya hebat. Kekayaan itu adalah dari sumber Tuhan, maka saya berikan Tuhan, sehingga lewat daripada pemberian saya mudah-mudahan Bapak terbantu, Bapak benda menjadi kecipratan daripada berkat yang saya salurkan, katanya. Sampai di pucuk-pucuk, sampai inti atau pendek cerita, si bapak pemilik kios tidak mau menerima Bapak Ibu. Itulah moto daripada Bill Gates, bahwasanya Bill Gates itu memang betul-betul sudah direncanakan Tuhan menjadi penasihat spiritual, menjadi saluran berkat. Sampai sekarang kita betul-betul kagum kepadanya. Ini merupakan sesuatu yang telah dirancangkan Tuhan. Tetapi intinya Bapak Ibu, bahwasanya semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga oleh kita ketahui tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 10, bahwasanya memang Amsal Salomo, Raja Salomo membuatkan sesuatu. Ini juga sampai saat ini di dunia ini belum ada yang menandingi Raja Salomo tentang kekayaan. Setelah Daud tidak mempunyai atau sudah tua, tidak berkuasa lagi, anaknya Raja Salomo yang meneruskan tahta kerajaannya. Apa dia katakan? Pak, Tuhan, seandainya Tuhan berkenan memberikan kekayaan kepadaku, tapi aku memilih hikmat. Aku memilih hikmat. Dan bahkan terhadap diriku sendiri pun aku tidak berkuasa. Sekalipun diberikan fasilitas-fasilitas apa, kekayaan ataupun pengawalan yang begitu ekstra ketat berlapis, aku tidak akan memanfaatkan itu, katanya. Sama halnya dengan kesaksian Bapak Ibu sewaktu kejadian di bulan Agustus kemarin. Ya, itu kesaksian Pak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan rupanya dia anak Tuhan. Dia berkata, sekalipun saya difasilitasi dengan pengawal-pengawal ataupun prajurit-prajurit yang saya bawahi, yang sudah terlatih, saya tidak akan memanfaatkan itu, katanya. Sewaktu kerusuhan di Jogja, sekalipun para demonstran-demonstran itu mau membakar, dan bahkan sudah membakar, Pak Mani, ya, dibakar itu markas Kapolda Daerah Istimewa Aceh itu, dia tidak gunakan itu kesempatan dari anggota-anggotanya, pasukan terlatih, pasukan Brimob, pasukan penembak jitu, pasukan Gegana dan sebagainya, dia tidak memanfaatkan itu. Apa katanya? Saya hanya cukup berdoa kepada Tuhan. Boleh kita lihat itu apanya, kesaksiannya. Saya cukup berdoa kepada Tuhan, katanya. Bahkan sudah betul-betul tidak sang atau tidak tahan lagi para pasukan-pasukan terlatih tadi. Mungkin komandan-komandannya, cemana Pak Jenderal, bagaimana jadi Pak Kapolda, sudah semakin mendekat, mungkin saja nyawa kita sudah terancam, katanya. Tidak, Tuhanku lebih besar. Aku suruh seperti khotbah begitu, malaikat-malaikat untuk membagari kita seluruhnya, katanya. Memang berhasil, Bapak Ibu, berhasil. Demikian juga Raja Salomo. Apa katanya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 10? Coba kita lihat dulu. Ya, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun sesuatunya dibuatkan kepada dirinya, dia tidak melawan. Sekalipun Tuhan
membuatkan sesah ataupun membuatkan duri dalam dagingnya. Maka Salomo berkata, terhadap diriku pun aku tidak berkuasa, katanya. Terhadap dirinya sendiri pun dia tidak berkuasa, sekalipun dia punya tahta atau punya kerajaan ataupun punya pasukan yang begitu berlapis, dia tidak memanfaatkan pasukan-pasukan itu karena dia menganggap bahwasanya dirinya tidak punya kuasa terhadap diri sendiri. Termasuk kepada kita seluruhnya, Bapak Ibu, kita tidak punya kuasa kepada diri kita sendiri. Terbukti ketika penyakit datang menyerang diri kita, apakah kita mampu untuk melawan, mengatakannya, jangan dulu, saya tidak mau diserang? Apakah bisa? Sekalipun malaikat maut untuk mencabut nyawa kita tidak bisa halangi. Kita tidak bisa katakan, saya tidak mau mati sekarang Tuhan. Mungkin hanya bermohon bisa. Tapi di dalam hal itu untuk membatalkan rencana-rencana Tuhan yang ditujukan kepada kita tidak berdaya, tidak berkuasa. Itu kata Salomo di dalam Pengkhotbah 3 ayat 10. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, biarlah kita menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itulah adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik kepada diriku, katanya. Itu yang tertulis dalam ayat 11. Ia membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhir. Ini adalah waktu Tuhan. Biar kita menunggu waktu Tuhan. Demikian juga Pak Kapolda itu katanya, pasti Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tidak berapa lama para demonstran mundur satu-satu. Coba kalau dilawan demonstran itu, mungkin semakin beringas. Mungkin seperti yang terjadi di Iran kemarin, kan? Apa yang terjadi di Iran? Terjadi demonstran, terjadi kerusuhan. Akhirnya pemerintah tidak berdaya. Dia adakan, dia manfaatkan, kita gunakan kekuatan ataupun segala apa yang ada pada dia. Akhirnya berapa ribu orang rakyatnya terbunuh, kan begitu Bapak Ibu ya. Itulah yang dihindari, oleh itulah diberikan hikmat kepada Pak Kapolda. Itu kesaksiannya Bapak Ibu, dari Pak Kapolda. Memang benar, sekarang Kapoldanya sudah lebih cantik, markasnya itu. Nah, ini yang mau kita renungkan, bahwasanya kita tidak berkuasa terhadap diri kita, dan kita memohon bahwasanya waktu Tuhan itu adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik Bapak Ibu, waktu Tuhan itu kata Salomo, aku menantikan, pasti Tuhan berikan waktu yang terbaik. Aku tidak gunakan ini segala kekuasaan ataupun fasilitas kerajaan. Aku tidak gunakan. Pak Kapolda juga katakan, biarkan aja, pasti Tuhan, dia sanggup berdoa. Dia berdoa dari lantai 3 gedung atau markas kepolisian itu, Tuhan, aku yakini firman-Mu dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, waktu Tuhan waktu terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang terindah. Jadi Bapak Ibu terkasih, apa hari depan yang disiapkan? Bahwasanya Tuhan katakan, Tuhan yang dulu, sekarang dan selama-lamanya, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan penuh damai, penuh kebaikan, penuh memperhatikan, penuh kehadiran, omnipresent dan segalanya. Itu mau dia ikrarkan atau dia betul-betul ulangi kepada umatnya juga di tempat ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku tetap dia, D besar, A besar dan D besar. Aku tetap aku.
Aku Allah dan aku adalah Tuhan, tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Termasuk mujizat Tuhan juga, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya juga tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Ini dia Bapak Ibu. Dia berikan jaminan kepada kita bahwasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dia menggendong kita. Suatu ketika nanti datang antikris, dia gendong kita. Karena seperti bayi kepada ibunya, kita kenal dia, bahwa dia adalah gembala kita, dia adalah juru selamat kita, dia menggendong kita. Sehingga apa yang hari depan yang disiapkan Tuhan kepada kita, yaitu hari depan yang penuh kasih. Apa itu kasih, Bapak Ibu? Mungkin kelembutan, sukacita, damai sejahtera, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, kata Pania. Seringkali hanya menyanyikan itu. Bahwa sebenarnya kasih itu adalah sesuatu perbuatan yang benar-benar tertuju kepada Allah dan sumber kepada Allah juga. Kasih itu tidak menuntut pamrih, Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak mau mendengarkan perintahnya, sekalipun kita tidak melakukan perintahnya, nasihatnya, anjurannya, dia tetap kasih. Dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap melindungi kita. Itulah kasih. Tidak berubah. Itu kasih. Tanpa menuntut pamrih, tanpa menuntut imbalan. Sekalipun kita sekarang malas-malas ke gereja, tapi izin rata-rata rajin gereja ini, dia tunggu kita sampai kapan kita mau datang ke gereja. Ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang membuat dia itu menjadi, kita katakanlah, marah, tidak enakan, tidak senang, dia masih berikan kesempatan kepada kita. Mungkin besok. Jadi dia tidak langsung memvonis bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, dia tunggu kita sampai kapan kita datang kepadanya, tapi kapan kita mau minta maaf kepada itu masa depan yang penuh kasih. Itu pertama. Yang kedua, bahwa hari depan yang disiapkan Tuhan itu adalah hari yang penuh damai sejahtera. Damai sejahtera. Tapi damai sejahtera. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, maaf Bapak Ibu ya, bagaimana saya damai, hati saya damai? Aku masih tinggal di rumah kontrakan. Bagaimana saya damai? Aku masih ataupun menanggung keadaan seperti di dalam penanggung peperangan atau penyakit yang begitu semakin parah. Bagaimana aku damai? Ya, istriku dan anak-anakku seperti ini. Keadaan kita dengan damai sejahtera itu tidak, ataupun situasi yang membuat kita seperti kita katakan tadi, itu tidak menghalangi damai sejahtera kita. Jadi damai sejahtera itu apa Bapak Ibu? Damai sejahtera itu adalah respon kita terhadap Tuhan, terhadap kebaikan Tuhan, atau terhadap pemeliharaan Tuhan. Respon kita. Bagaimana respon kita menyikapi kebaikan Tuhan yang Dia berikan napas cuma-cuma kepada kita, diberikan kepada kita kesempatan untuk
melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Itulah damai sejahtera. Respon kita bagaimana? Kita singkirkan apa yang kita katakan tadi. Kita ingat kebaikan Tuhan. Itu adalah damai sejahtera. Sekalipun kita masih seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, biar duri dalam dagingku, aku tetap mengikut Tuhan. Biar apapun penderitaanku, maka aku tetap setia kepada Tuhan. Dan bahkan bukan berarti, ini perlu kita catat Bapak Ibu, bukan berarti kita katakanlah termasuk ipar saya baru meninggal, pendeta, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia, tetapi mungkin ya dia tetap dijagai atau disertai Tuhan, ataupun dilindungi Tuhan. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan, sudah tetapkan. Pekerjaanmu di bumi sudah cukup. Nasihat-nasihat yang kau berikan kepada anak-anak sudah cukup, kata Tuhan. Itu kata-katanya yang terakhir ya. Sudah cukup. Sudah selesai katanya. Ya udah selesai di kayu salib. Ada 7 kata-kata Tuhan. Salah satunya sudah selesai. Nah ini Bapak Ibu, kita renungkan. Bagaimana keadaan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perasaan kita saat ini. Ini bukan, jangan mempengaruhi damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu tergantung respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Itu yang dikatakan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah bersumber daripada Tuhan sendiri, bukan kita buat-buat. Jadi bukan berarti ikut Tuhan itu seperti yang kita katakan langit selalu biru. Ikut Tuhan itu jalan selalu rata, bukan. Tuhan tetap berikan kepada kita pencobaan sampai dianggap kita mampu untuk menanggung. Tapi Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan dan memberikan terutama solusi, jalan keluar. Bukan berarti Tuhan melepaskan kita dari pencobaan itu. Sedangkan Tuhan sendiri dicobai, dan bahkan dia berdoa, kalau boleh Tuhan lalukanlah cawan penderitaan ini daripada aku, katanya. Tapi kalau dilalukan berarti penggenapan daripada firman itu tidak akan terjadi. Nah ini Bapak Ibu, jangan katakan saya masih begini, saya masih sakit, saya masih menderita. Ini adalah hari depan yang disiapkan Tuhan, yaitu damai sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir, hari depan penuh arti atau penuh manfaat. Harus anak Tuhan terlebih dia bisa digunting, pembawa dampak. Kehidupan kita berdampak, bermanfaat. Dan banyak itu nasihat-nasihat saya dengarkan. Mungkin kalau dulu ada itu, karena banyak uangnya, sampai sudah selesai pun, ataupun kita katakan jantung ataupun dia prak pada tubuhnya, jantungnya tidak berdebar, dipaksa pakai oksigen, dipaksa pakai apa, sampai beberapa tahun ke depan masih mereka, memang betul Bapak Ibu, kita juga kalau dibiarkan seperti itu pasti kita lakukan seperti itu. Bulu ini kan 10 tahun kain kan ubah bereng-bereng omakon katanya, sampai dibuat apa, di pusarannya itu dibalsam ataupun diawetkan. Ketika dia rindu, picik kenoknya keluar, katanya. Dia lihat
pasu-pasu mak, berkata ke mak, katanya dia bisa melakukan sesuatu, tapi tidak lagi seperti ya nyawa yang berikan Tuhan. Kalau nyawanya sudah kembali kepada Tuhan, tinggal badannya harusnya kembali kepada tanah. Tapi karena mereka masih pingin 10 tahun lagi, ibunya ini dia berek-berek, dia lihat, maka dia adakan dengan logika manusia. Nah, ini Bapak Ibu, kalaupun itulah sering atau banyak dibuatkan teman-temannya hamba Tuhan, inilah yang terbaik, penyakit Bapak ini sudah selesai, katanya. Penyakit Bapak ini sudah selesai. Kalaupun diberikan Tuhan umur yang panjang kepada Bapak ini, inilah mungkin supaya inang bau kami itu tegar, kuat, ataupun ikhlas melepaskan kepergian daripada lai kami. Mungkin saudara kami ini mendatangkan dosa, katanya. Makanya Tuhan sudah selesaikan jatah waktu kepada lai kami ini, katanya. Jadi kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk melakukan satu aktivitas, mudah-mudahan, tapi harus ya, Kristen tidak boleh mudah-mudahan, harus kehidupan yang berdampak, kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh manfaat. Itulah janji Tuhan kepada kita untuk hari depan kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, dengan memberikan kehidupan yang penuh harapan, penuh kasih. Yang kedua, memberikan harapan penuh damai sejahtera. Yang ketiga, hari depan penuh arti, penuh manfaat. Demikian saya sampaikan kepada Bapak Gembala. Mari kita tepuk tangan. Kita angkat satu lagu.